Kalian tahu nggak kenapa barang-barang dari Cina harganya murah? Banyak orang mengira bahwa hal ini karena upah pekerja di sana yang murah. Tapi setelah kita bandingkan dengan upah pekerja di Indonesia pada tahun 2021, ternyata upah minimum terendah di Indonesia adalah sekitar Rp1.800.000 dan upah tertinggi Rp4,7 juta. Sedangkan di Cina, UMR terendahnya 1.180 yuan dan tertinggi 2.480 yuan, atau setara yang tertinggi dengan Rp5,4 juta. Dari data tersebut, terlihat upah di Cina lebih tinggi dari Indonesia. Nah, kalau begini, terus apa saja yang membuat barang-barang di Cina itu murah? Ikuti video ini sampai habis, kita akan bahas satu-satu. Satu, bahan mentah tersedia lokal. Bahan baku industri seperti mineral logam, biji plastik, dan bahan-bahan tekstil di Cina semuanya tersedia lokal. Tercatat Cina memproduksi lebih dari 90% kebutuhan mineral logam dunia sebagai bahan baku industri. Di tahun 2019, Cina juga tercatat sebagai produsen plastik terbesar di dunia dengan 368 juta metrik ton atau setara dengan 31% kebutuhan plastik dunia. Sedangkan untuk tekstil, Cina juga menguasai 43,1% ekspor tekstil di seluruh dunia dengan total nilai 274 miliar dolar atau setara dengan 3.950 triliun rupiah. Nah, bahan-bahan ini semuanya tersedia di lokal, sehingga harganya jauh lebih murah dibanding kalau beli dari luar negeri. 2. Klaster industri terintegrasi. Jadi, jika sebuah pabrik mau memproduksi mainan, boneka contohnya, dibutuhkan industri pembentuk barang itu, seperti bahan plastik, busa, rambut sintetik, packaging, komponen elektronik, cat, benang, remote control, lem, sampai dengan kain. Di Cina, industri-industri pembentuk ini ditempatkan dalam satu tempat dengan nama klaster. Dengan penempatan seperti ini, akan mengurangi biaya transportasi, mengurangi biaya gudang, dan meminimalkan terputusnya rantai pasok. Di Cina, sudah banyak pembagian klaster industri seperti ini, dan terbukti mengurangi biaya produksi. 3. Insentif pemerintah pusat dan daerah. Setiap entitas yang dapat menjual barang ke luar negeri di Cina akan mendapatkan pengembalian pajak sebesar maksimal 17%. Insentif ini berdampak pada harga jual barang ekspor yang semakin murah. Insentif lain juga diberikan kepada pabrik produsen barang ekspor yang mendapatkan subsidi biaya air dan listrik sampai dengan 30%. Dengan adanya subsidi ini akan semakin mengurangi biaya produksi dan harga jual akan bisa lebih murah lagi. 4. Jaringan logistik yang efisien. Infrastruktur dan jaringan logistik yang baik di Cina telah menghubungkan seluruh daerah perkotaan tanpa kecuali. Sedangkan untuk daerah pedesaan, jaringan logistik ini telah menjangkau 97% dari seluruh desa yang ada. Tentunya dengan infrastruktur yang baik ini, biaya pengangkutan akan jauh lebih murah. Ditambah lagi kompetisi antar penyedia jasa logistik semakin membuat biaya pengangkutan lebih murah lagi. Tidak sampai di situ, untuk pengiriman barang melalui udara dengan kerjasama antara China Post dengan USPS, menjadikan keduanya secara timbal balik dapat memanfaatkan jejaring pengirimannya. Hal ini akan membuat biaya pengiriman lebih murah, karena China Post tidak perlu lagi berinvestasi banyak untuk dapat mengirim barang ke seluruh dunia. Sedangkan untuk pengiriman menggunakan kargo laut, dengan adanya jadwal reguler setiap hari,
ke berbagai belahan dunia membuat eksportir di Cina dengan leluasa dapat nebengin barang ekspornya. Tentunya dengan harga yang jauh lebih murah dong. 5. Dukungan perusahaan e-commerce. Cina memiliki e-commerce dengan jangkauan terluas di dunia. Dengan 150 juta pembeli aktif di luar negeri, menambah kemungkinan barang yang terjual menjadi semakin besar. Sehingga siklus produksi menjadi lebih cepat dan kapasitas yang besar menjadikan harga jual bisa lebih murah lagi. Terlebih lagi, tambahan free ongkir menjadikan harga total yang dikeluarkan pembeli semakin rendah. Saya rasa video ini sudah terlalu panjang, meskipun masih ada beberapa alasan kenapa harga barang-barang dari Cina itu murah. Kita sambung di video selanjutnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.